Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaifa halukum fi hadhihi lailah? Alhamdulillah. Alhamdulillah khair. Ya. Lailatukum sa'idah ayyuhal ikhwah. Sa'idatul Mubarak. Sa'idatum mubarakah. Oke, ya, tayyib. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qabla bidayati ta'allumina fi hadhihi lailah hayya naftah dirasatana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Al-an fi hadhil lailah sanata'allamu nahnu anil qawaid win nahwi was-sorfi. Ya, pada malam hari ini kita akan belajar terkait dengan kaidah dalam bahasa Arab, terkait dengan nahu ataupun sorof. Nah, fi Nah, Waalaikum asyasyah. ini apa ya? Hal nazartum asyasyah? Nahwu. Sekarang kita belajar nahwu. Fi'il Hal madhi. nazartum? Kelas, kelas. Kelas Alas ya. istighfar. Oke. Fi'il mujarrad. Ajo. Ya. Udah, pintu. Dokumennya. Oke, sebelumnya kita sudah mempelajari pembagian kalimah. Pembagian kalimah yaitu ada apa saja pembagian kalimah? Ada yang masih ingat? Huruf fi'il, Huruf, fiil, fi'il Isim. isim, huruf huruf, fiil, wa ism. Oke. Nah, dan sebelumnya juga kita sudah pelajari apa saja ciri-ciri dari huruf, fiil maupun ism. Nah, eh dan kita juga sudah belajar di pembagian kalimah yaitu huruf, apa saja yang masuk ke dalam isim, yang khusus masuk ke dalam fiil, maupun yang masuk ke dalam Iya, isim dan jangan juga jangan jadi yang bilang fiil. Isim dan juga fiil. Nah, ini bisa kita ingat-ingat kembali yang mana masuk ke isim, fiil, dan juga kedua-duanya. Oke. Eh, Sanastamir al-maddah yakni anil fi'li. Kita akan lanjutkan materinya yaitu tentang fi'il. Nah, di kelas yang untuk muhadasah di hari Senin sampai dengan Rabu itu kita juga sudah menyinggung sedikit terkait dengan perubahan fi'il dari fi'il madi ke fi'il mudhari. Nah, seperti yang sebelumnya itu istahamma, yastahimu. Istahamma itu fi'il apa? Ayuhal ikhwah. Ayu fi'lin istahamma. fi'il madi. Fi'il madi. Summa, yastahimu. Yastahimu itu fi'il Mudhari. mudhari. Oke, aywa ahsantum. Nah, al-an sanata'allamu nahnu anil fi'il. Yang mana fi'il ini dilihat dari perspektif kejadiannya, dari sudut pandang kejadiannya. Nah, ada yang namanya itu fi'il madi, kemudian ada fi'il mudhari, dan berikutnya ada fi'il amar. Nah, awalan yang pertama kita akan bahas tentang fi'il madi. Fi'il madi. Nah, kalau berdasarkan sudut pandang waktu ya dari fi'il ini, fi'il madi itu adalah menunjukkan suatu kegiatan atau kata kerja. Karena fi'il kemarin artinya apa, ya ikhwah? Kata
Kerja. Ya. Kata kerja. Kata kerja. Ya, fi'il itu kata kerja. Nah, artinya adalah kejadian yang sudah lampau atau yang sudah berlalu. Ya, makanya di sini maldi artinya menunjukkan pekerjaan yang selesai dilakukan dan juga menunjukkan kejadian yang sudah selesai. Jadi suatu pekerjaan itu sudah terjadi sejak lama, sehingga dia itu termasuk kategori fi'il madi. Kazalika. Contohnya di sini dicontohkan darosa. Darosa, ma makna darosa? Keluarga. Belajar. Darosa ini artinya adalah belajar. Nah, tapi karena di sini darosa ini wazannya dia fi'il madi yang telah berlalu sehingga secara makna, secara arti itu artinya adalah dia laki-laki telah belajar. Ya, dia laki-laki telah belajar. Gitu. Nah, ini domirnya merujuk ke huwa, karena huwa itu adalah dia laki-laki. Darosa. Darosa Muhammadun. Muhammad telah belajar. Oke. Berikutnya, contohnya menunjukkan kejadian yang sudah selesai. Contohnya di sini, in koto'a. In koto'a yan koti'u. In koto'a artinya adalah koto'a, ma makna koto'a terputus. Ah, Terputus. iya, terputus artinya adalah terputus. Jadi in koto'a di sini dia masuk kategori fiil madi, berarti telah terputus atau telah putus in koto'a. Dzalika. Nah, seperti itu. Ini secara arti. Kalau misalkan kita belum mengetahui artinya, tapi kita bisa melihat apakah dia termasuk ke dalam fi'il madi dari ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya apa? Atau ciri-ciri sini adalah tanda-tandanya. Ciri-cirinya apa? Yang pertama itu adalah dimasuki lakot. Nah, kemarin eh, salah satu tanda fi'il itu apa? Ada yang masih ingat? Dimasukin kod Dimasukin ya. kode. Kode. Oke. Benar ya? Iya, kod. Kod ini terbagi dua kan artinya. Alaisa kadzalik? Balas. Oke. Salah. Ya, kod yang pertama ketika dia dimasukin setelahnya adalah fi'il madi, maka artinya itu adalah litahkik. Litahkik itu sungguh. Sungguh telah terjadi. Gitu. Namun kalau kod yang setelahnya fi'il mudhari, misalkan kod yastahimu, istahamma yastahimu bilamsi ma makna? Ma makna mandi. Oke. Kalau misalkan dimasukin kod yastahimu, berarti artinya Telah mandi. Kadang-kadang. Telah mandi. kadang-kadang, iya betul, kadang-kadang. Karena setelahnya itu adalah fi'il mudhari. Jadi kalau kod setelahnya fi'il mudhari artinya kadang-kadang atau litaklil. Kadang-kadang, jarang gitu. Tapi kalau setelahnya fi'il madi, maka artinya sungguh. Seperti itu. Nah, terus ada pertanyaan, apa bedanya antara lakot dan kot? Apa bedanya antara lakot dan kot? Man ya'rif? Lam taukid. Tambahan. Ya, kaifah? Kaifah ya, akhi? Lam taukid Ustazah. Ya, lam taukid. Jadi, al-misal, sa'utikum misalan. Ya, ya.
Ya. Hal nazartum asyasya? Nah, Hal Nazar. boleh. Oke. Ya, nih. Contohnya itu adalah lakot zahaba sama kot zahaba. Karena lam di sini adalah dia litaukid. Litaukid itu adalah sebagai penekanan. Sehingga secara makna ketika masuk lakot zahaba. Zahaba ini artinya pergi. Pergi. Jadi kalau lakot zahaba, sungguh benaran ya benar. laki-laki telah pergi. Jadi kayak ada penekanan dua kali gitu. Udah kot itu sungguh, lakot berarti beneran. Sungguh beneran dia laki-laki telah pergi. Kazalika. Hal fahim tuh? Mainlah. Oke. Ya. Berikutnya, kalau misalkan kot saja, maka itu artinya cukup sungguh. Sungguh dia laki-laki telah pergi. Nah, fungsi lamnya di sini itu tadi benar litaukid atau untuk menekankan. Kazalika. Nah, jadi salah satu ciri dia itu fiil madi diawali dengan kata kot. Kazalika. Oke. Nastamir. Nah, berikutnya, yang pertama tadi dimasuki lakot. Ciri yang kedua, bertemu dengan domir rofa mutaharik. Domir rofa mutaharik ini adalah eh, huruf gini, yang fiil madi, dia itu menunjukkan domirnya bisa, kalau di sini contohkan tuh, fahim tuh. Nah, tanya di sini ini dinamakan tak mutaharikah atau tak yang berharokat gitu loh. Nah, jadi fahim tuh artinya aku sudah Ngerti. paham. Ya, Paham. aku sudah mengerti. Kalau misalkan untuk domir anta, fahim ta. Ta. Nah, kalau domir anti, fahim ti. Fahim. Fahim ti. Ya, itu contohnya dia di akhirnya ini ada tak yang berharokat. Kazalika. Oke. Eh, summa asalis yang ketiga itu adalah bertemu dengan tata'nis sakinah. Tata'nis sakinah ini khusus untuk dia itu yang Perempuan. domirnya hiya. Contohnya sami'at. Taknya di sini kan dia sukun. Tata'nis sakinah. Iya. Dan sami'at ini, sami'a artinya adalah mendengar. Dia Mendengar. laki-laki telah mendengar. Tapi kalau ada tak sukunnya di akhir sami'at itu domir hiya. Dia perempuan telah mendengar. Mendengar. Oke. Mu'idu merotan saniatan bahwa saya ulangi yang kedua kalinya bahwa ciri-ciri fi'il madi yang pertama itu adalah diawali dengan qad. Misalkan ini qad roja'a, lakot roja'a. Sungguh dia benar Telah kembali. telah pulang atau kembali. Ya. Kembali. Nah, itu yang pertama. Sanian bertemu domir rofa mutaharik. Mutaharik. Salisan bertemu tataknis sakinah. Oke, ini fi'il madi. Ingat fi'il madi secara arti itu adalah perbuatan yang telah Telah berlalu. berlangsung. Berlalu. Oke. Eh, man yastati an yu'tiya misalan, siapa yang bisa memberikan contoh untuk fi'il madi selain dari kata-kata ini ada darosa, inqoto'a, roja'a, fahima. Ada lagi yang bisa memberikan contoh? Akal tuh. Saya. Akal tuh itu dia masuknya ciri yang kemana? Ahi Hairullah. Ciri Akal tuh berarti dia tak. tatanis. Oh, Nah. Laisa. Tata anis itu domir hiya. Taharik. Ta mutaharik. Taib. Ahsanta. Ta mutaharik. Al-akhir. Man yastati. Yang lain siapa yang bisa? سمع Taif. سمع
Aid, Ahi Wafi, La Asma, Sama. Jama'ah, Sama. Sama'ah, apa makna Sama'ah? Masalah ini. Menyetorkan. Oh, oh ya, sima'an itu ya, Sama'a yusami'u. Oke, Al-Akhor. Kanasat sila. Kaifa, Ukti Az-Zahra? Kanasat. Kanasat. Kanasat ini masuk dia dalam cirinya yang mana? Tatanya sakinah. Tata nisaki nama makna kanasat? Nyapu. Iya, kanasa nusu. Artinya adalah menyapu. Oke, fahim tuh anil fi'li madin? Insya Fahimna. Allah. Insya Allah ya. Oke, nastamir. Nastamir ila fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari, kalau tadi madi itu adalah yang telah berlalu, maka fi'il mudhari ini kebalikannya, didduhu, kebalikannya atau lawannya. Sehingga mudhari ini kejadian yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Gitu. Nah, secara arti di sini disebutkan menunjukkan pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan. Berarti baik yang berlangsung sekarang atau juga yang akan berlangsung nanti. Gitu. Yang kedua, menunjukkan kejadian yang sedang atau akan selesai. Nah, ini contohnya dia mengambil dari yang dicontoh fi'il madi tadi. Darosa, kalau misalkan darosa artinya dia telah belajar, dia laki-laki telah belajar, maka ya derusu artinya apa? Kalau artinya sedang, jadinya apa? Sedang belajar. Sedang Dia belajar. laki-laki sedang Taib. belajar. Ya, dia laki-laki sedang belajar. Nah, sedang belajar atau akan belajar, gitu. Nah, tadi in koto'a yan koti'u, makna in koto'a? Terputus. Terputus. Berarti kalau yan koti'u, Akan terputus. Sedang terputus. iya, toyib, ahsantum. Nah, itu kalau secara arti. Tapi kalau misalkan kita tidak tahu untuk mengetahui dia itu fi'il mudhari, sedangkan kita nggak ngerti nih artinya apa gitu. Nah, ini ada ciri-cirinya. Awalan, Iya. yang pertama, kemasukan amil nawasib. Amil nawasib ini adalah amil itu faktor yang menyebabkan. Nawasib itu jamak dari nasbun. Nasbun itu berarti harokatnya apa? Fathah. Fathah. Ayo, fathah. Jadi kemasukan amil nawasib. Sebelumnya kita juga sudah belajar apa saja yang termasuk amil nawasib yang di atas. Ada yang masih ingat nggak? Nih, nawasib. Anlan, izan, Lan izan kai. izan kai, lam juhud, lam kai, hatta, fa, au, dan wa. Nah, contohnya di sini adalah an. An. Nah, kalau misalkan kemasukan amil nawasib, berarti kan amil nawasib tadi faktor yang menyebabkan dia itu mansub ya, atau harokatnya fathah. Karena pada hakikatnya fi'il mudhorik itu adalah rofa atau harokatnya domah. Misalkan tadi kayak ini, darosah Rusuh. yadrusu. Kemudian fataha Tahu. yaftahu. Fataha yaftahu. Darosa yadrusu. Nah, Ya. Rusuh. akhirannya apa? Rofa atau nasob? Rafa. Rofa, Berapa? betul. Berapa? Atau Ramah. domah ya dia. Nah, tapi Domah. karena ada dimasukin sama amil nawasib, maka tadi khoroja yakhruju artinya adalah keluar. Karena Ya. ada amil nawasibnya apa di sini? An. An. Jadi yang tadinya akhruju ketika masuk an adalah Yakhruja. an Akhruja. akhruja. Ingat, ini domirnya dia domir ana. Khoroja yakhruju ana Ana akhruju. Anta
takhruju. Anti takhrujina. Takhrujina. Kalau antum takhrujuna. Kalau Nah, antunna takhrujna. Takhrujna. Rujna. Oke, ayo. Ya. Jadi awalnya dia itu adalah marfu atau rofa, tapi karena kemasukan amil nawasib yang menyebabkan dia itu mansub, maka dia jadi harokat akhirnya jadi nasob. Paham. Iya, an akhruja. Atau kita bisa pakai amil nawasib yang lain. Kai akhruja. Kai akhruja. Atau lan akhruja. Mm-mm. Kai itu artinya agar atau supaya. Kalau lan itu adalah tidak akan. Misalkan kalau saya tidak akan makan, berarti lan aku. Lan aku lah. Tayyib. Lan akula. Saya tidak akan makan. Atau saya tidak akan tidur. Lan Lan anak Lan nama anauma. ya namu. Nama ya namu. Berarti lan Lan anam. Lan anama. lan Lan anama. Anama. Ingat karena masuk an atau lan maka dia jadi mansub. Fahim tum? Fahim. Hal indaki soal Ukti Zahra? Zafan itu domirnya buat semua domir atau gimana? Kalau yang di sini khusus untuk selain dari antum dan antuna. Karena kalau misalkan nanti yang untuk antum, jadinya kan takhrujuna ya. Mm-mm. Nah, kalau kemasukan huruf an, maka nunnya dihapus. Antakhruju bihazfin Berarti nun. berarti buat semua domir saja. Kalau misalkan untuk domirnya, memang semua domir, cuman mansubnya ini dia hanya di fiil mudhorik yang domirnya tidak menggunakan yang apa namanya domir antum ataupun antuna, karena itu nanti beda lagi tanda nasabnya. Kita nanti belajar lagi. Oke, sekian Mm-mm. saja. Ya, Afwan. Nah, ini yang simpelnya dulu. Karena kalau misalkan nanti tidak semua domir, tapi ini khusus beberapa domir kalau dia itu nasabnya dengan harokat fathah. Karena ada nanti yang dia menghapus nun, kemudian menghapus alif dan nun. Nah, itu berbeda lagi. Oke. Nastamir, hal fahim tum? Fahimna. Fahim, ya. Alhamdulillah. Nastamir ya. Sanian min alamati fi'il mudhari. Yang kedua, tanda-tanda atau ciri dari fi'il mudhari itu adalah kemasukan amil jawazim. Nah, ini kenapa menjadi kalau misalkan an tadi ya kita kembali ke awal nih. An ini itu dia tidak bisa dimasukin ke fi'il madi. Misalkan andarosa itu nggak mungkin. Jadi an ini pasti setelahnya fi'il mudhari gitu. Gampangnya seperti itu. Begitu juga dengan kemasukan amil jawazim. Amil jawazim ini adalah jamak dari kata jazmun. Jazmun itu harokatnya apa? Sukun, doma, kasro atau fathah? Sukun ya, sukun. Nah, jadi amil jawazim berarti faktor yang menyebabkan fiil itu menjadi sukun atau jazam. Amil jawazim itu apa saja? Kemarin kita sudah pernah belajar juga. Ini ada lam, lama, alam. Nah, ya itu ya. Contohnya di sini adalah lam yafham. Fahima yafhamu. Ma makna fahima yafhamu? Paham. Tidak paham. Memahami. Paham ya, paham. 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 Fahima yafhamu artinya paham. Misalkan aku belum paham. Kalau awalnya aku paham artinya bahasa Arabnya apa? Afhamu ya. Paham. Fahima yafhamu. Ana afhamu. Ana afhamu. Anak paham. Kalau misalkan ana afhamu. Anta
tafhamu. Tafhamu. Tafhamu kan. Nah, tapi kalau karena dia di awalan ada lam, yang mana lam ini tadi faktor menyebabkan fiil itu menjadi jazam. Jazam. Sukun Jazam. menyebabkan fiil mudhari itu jadi jazam. Nah, makanya di sini lam yafham. Artinya apa? Dia laki-laki belum memahami atau belum Belum paham. paham. Kalau misalkan kamu belum paham yang untuk laki-laki, jadinya lam. Lam tafham. Lam tafham. Domirnya pakai ta di awalnya. Lam Lam taf, Lam Lam tafham. tafham. lam tafham. Kalau ana lam afham. Afham. Jadi ingat karena ada lam yang awalnya yafhamu terus ada lamnya jadi lam yafham. Lam. Kalau domirnya tadi anta tafhamu berarti lam tafham. Lam tafham. Saya kasih contoh. Fataha yaftahu. Fataha yaftahu artinya buka, membuka. Membuka. Heeh. Nah, fataha yaftahu artinya buka. Kalau misalkan dia laki-laki belum membuka. Lam Lam yaftah. Lam yafham. Lam yaftah. Nah, fiilnya tadi Lam apa? yaftah. Bukan Lam kalimah ya. yaftah. lam taftah. Lam yaftah. Dia laki-laki. Dia Lam laki-laki. yaftah. Lam yaftah. Oke, ya. Ya, adalah lam yaftah. Yaftah. Karena awalnya tadi fataha yaftahu. Tahu. Berarti lam yaftah. Tah. Lam Oke. yaftah. Ya, oke. Ya, berikutnya tanda yang ketiga itu adalah kemasukan huruf tanfis. Huruf tanfis kemarin juga sudah disebutkan. Tanfis itu yang mana sa dan Saufa. Sa dan saufa. Sa ini untuk waktu yang Yang dekat. dekat, sedangkan saufa itu yang akan Yang Yang akan datang. akan datang atau waktunya itu dengan jarak yang jauh gitu ya. Jaraknya jauh. Itu tanfis. Ingat tanfis itu hanya ada sa dan saufa gitu. Nah, oke, kalau misalkan tanfis ini dia itu fiil mudhori'nya harokatnya tetap domah di akhir. Jadi dia tidak berubah. Kan tadi nggak ada amil-amilnya nih. Yang amil-amil itu kan yang menyebabkan ya. Nah, menyebabkan atau faktor penyebab. Jadi kalau saufa dan sa itu tetap seperti asal fiil mudhari yaitu alamatuhu marfu. Tandanya itu marfu. Misalkan di sini safaro yusafiru artinya bepergian. Safaro yusafiru ana Usafiru. usafiru anta Tusafiru. tusafiru. Oke, kalau misalkan di sini pakai saufa tusafiru berarti akan Akan pergi ya. akan bepergian tapi dalam waktu yang Jauh. jauh. Oke. Itu tanda yang ketiga atau ciri yang ketiga. Berikutnya, ciri yang keempat, robi'an, yakni ini berawalan huruf mudoro'ah. Huruf mudoro'ah ini adalah huruf yang di awal fi'il mudhari. Ada 4 huruf. Anita atau ana itu yaitu alif, nun, ta, ya. Jadi kalau ditanya huruf mudhoro'ah itu apa? Sebut aja Anita. Kalau Anita berarti alif, nun, ya, dan ta. Nah, jadi kalau ditanya hiya huruful mudhoro'ah, apa itu huruf mudhoro'ah? Anita. Anita, alif, nun, Ya. ya, ta. Ta. Ya, oke. Ini kita bahas satu-satu. Ya itu penggunaan untuk apa, ta itu penggunaan untuk apa, nun apa, dan alif apa. Ini contohnya pakai fiil zakaro yazkuru. Ma makna zakaro yazkuru?
Mengi, Ingat. Ingat. mengingat ya, mengingat. Oke. Mengingat. Nah, awalan, oke, bentar. Ini kita masih fi'il mudhari ya. Awalan ini kita dari yang ya dulu nih. Ya, dari kanan. Ya, ya di sini itu ada dua tempat. Yang pertama untuk jamak muannas ghaibah. Jamak itu berarti lebih dari dua ya, karena mufrad itu satu, musanna dua, jamak lebih dari itu, lebih dari dua. Jamak muannas ghaibah. Muannas ini perempuan. Ghaibah berarti ghaib, ghaib. Nah, atau eh, domirnya di sini jamak muannas ghaibah itu adalah domir hunna. Hunna itu adalah mereka, tapi orangnya nggak terlihat di kita. Khusus untuk perempuan dan itu jamak rame dia. Nah, contohnya kalau tadi fi'il zakaro yazkuru, kalau untuk domir hunna yazkurna. Fa'ala yaf'ulu berarti yaf'ulna. Kazalika. Ini untuk jamak muannas ghaibah. Hunna, domirnya hunna. Berikutnya, nah, ya-nya di sini yang mana? Tanda dia ya. Ini ya yang di awal. Huruf ya yang di awal ini. Nah, ini yang dikatakan huruful mudharaah. Oke. Berikutnya, muzakkar ghaib. Muzakkar itu berarti untuk yang laki-laki. Tapi dia ghaib. Bukan yang langsung kita berbicara dengan dirinya. Atau di sini domirnya domir huwa. Zakaro yazkuru huwa yazkuru. Nah, ya di sini. Jadi penempatan huruf ya, huruful mudharaah itu ada dua. Di jamak muannas ghaibah atau hunna. Kemudian di muzakkar ghaib atau huwa. Itu yang pertama. Oke. Hmm. Hal fahim tuh penempatan ya? Fahimna. Ya, ada dua ya. Jamak muannas ghaibah yaitu domir hunna, kemudian muzakkar ghaib domirnya huwa. Jadi zakaro yazkuru, hunna yazkurna. Kalau huwa itu yazkuru. Nah, di sini kita harus mengetahui tasrif. Dalam ilmu sorof itu ada tasrif. Tasrif itu perubahan kata gitu. Nah, berikutnya ada huruf ta. Huruf ta. Nah, huruf ta di sini yaitu nih di awalan hurufnya. Tazkuru. Yang pertama, unta ini ada dua penempatan. Untuk muannas ghaibah berarti domirnya domir hiya, berarti jadi tazkuru. Dan berikutnya untuk mukhotob atau mukhotobah. Mukhotob atau mukhotobah. Tazkuroni. Tapi ini domirnya untuk antuma. Dua orang. Ditandai dengan apa? Ada alif dan nun. Tazkuru, tazkuroni. Nah, mukhotob ini adalah lawan berbicara. Laki-laki, sedangkan mukhotobah lawan berbicara perempuan. Gitu. Itu untuk yang tak. Berikutnya, huruf mudharaah yang nun itu hanya untuk satu, yaitu mutakallim ma'al ghair, berbicara dengan yang lain. Nah, ini domirnya domir nahnu. Misalkan kalau pergi tadi zahaba yazhabu, nahnu jadi Nazkuru. nazhabu. Kalau zahaba yazhabu, Nazhabu. Bapak. Ya, tadi Zahaba saya yazhabu, nahnu nazhabu. nazhabu. Kalau darosaya derusu, nahnu Naderusu. naderusu, yaitu untuk mutakalim ma'al Goir. ghair. Kita berbicara dengan yang lain. Kita misalkan rame-rame terus ada berbicara dengan yang lainnya. Nah, itu kita pakai domirnya domir nahnu, kami gitu. Berikutnya ada
Yang terakhir ini untuk Takalim wadah. mutakalim wahda. Mutakalim wahda itu dirinya sendiri, yang berbicara sendiri. Atau domir ana. Ana. Iya, domir ana. Berarti zakaro yazkuru ana azkuru. Askuru. Dan huruful mudoro'ah di situ adalah huruf Alif. alif. Azkuru. Dia hanya satu. Sampai di sini paham? Hatahuna fahim tum? Insya Allah. Nah itu. Nah, insya Allah ya. Ini sebenarnya Allah. lebih sering mengupas kembali, memurojaah kembali. Dan kalau kita sering menggunakan bahasa dalam keseharian, insya Allah nafham wa nastati. Kita paham dan juga kita bisa. Pandangan gitu. sendiri. Heeh. Oke, al-akhir aksamul fi'li dari bagian fi'il kata kerja, yakni fi'il amar. Fi'il Ya. amar ini adalah secara arti dia ada dua, Bapak Ibu dan teman-teman. Iya. Nah, fi'il amar ini menunjukkan arti perintah. Perintah. Untuk perintah. Tapi perlu kita garis bawahi. Fi'il amar yang perintah ini adalah itu dari yang atasan ke bawahan. Itu perintah. Ya. Tapi kalau misalkan dari bawahan ke atas, itu artinya permintaan. Permintaan. Nah, perbedaannya di mana? Di sini. Kalau di sini itu dicontohkan fataha. Fataha yaftahu. Fi'il amarnya adalah iftah. Artinya bukalah. Bukalah. Ini untuk yang artinya perintah. Tapi kalau untuk permintaan, contohnya kayak kita sama Allah. Kalau kita berdoa itu biasanya apa? Allahumma ufirli, Robbi ufirli, iya kan? Iya. Iya, iya. Nah, kalau misalkan gofaro yaufiru, ilfir, Fir. masa kita nyuruh sama Allah? Ya enggak. Enggak kan? Nah, makanya fi'il amr yang dimaksud di sini adalah untuk permintaan. Robbi ufirli, wahai ya Tuhanku, ampunilah Aku. aku. Nah, berarti di situ permintaan, bukan kita nyuruh ya Allah. Masa kita nyuruh Allah kan gak sopan gitu. Nah, makanya kalau dari bawah ke atas itu adalah permintaan, sedangkan dari atas ke bawah itu adalah perintah. Gitu. Pahim tuh? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah ya. Oke, kita latihan ya, mumarosah. Insya Allah. Mumarosah untuk merubah fi'il. Taghyirul fi'il. Ya. Sebentar. Aduh. Oke. Ya. Lahzah ya, sebentar. Saya mau nunjukin di Word dulu. Atau sebelum kita latihan, silahkan Bapak Ibu dan teman-teman bisa menuliskan di kolom chat. Sekalian latihan kita menulis bahasa Arab. Coba berikan saya contoh, hati ini misalan, berikan saya contoh fi'il madi. Apa saja? Coba di kolom chat. Loncat mana sih? Biar bisa latihan juga di ngetik Arabnya. Sekarang ya. Ntar dulu, Heeh. Mbak. Afan Ustazah, artinya ya? Fiilnya Bu, fiil dalam tulisan bahasa Arabnya. Kalau bisa Nah. diharokatin, ada harokatnya, syakelnya. Nah, Ini Ustazah. ada Uhtilia, Kataba, Aywa, Ahsanti, Summa, Ahi Syahril, Qoro'a, Ahi Wafi. Ini apa Ahi Wafi?
Harokatnya ka Kasaro Ustazah. Kasaro. kasaro yukasiru. Apa makna? Pecahkan kalau nggak salah. Memecahkan. Ya, kalau ya kasaro. Ini dia nanti masuknya di ada syiddahnya mudhoaf kasaro. Berikutnya ada ahi farid haldoro yang artinya telah hadir. Coba latihan pakai harokat. Habo. Ada lagi? Ada Nggak lagi ada. keyboardnya. Kotala. Kotala telah membunuh. Kepala. Uhti Az-Zahra. Jelasa. Uhti Az-Zahra. Kaifa al-haroka Uhti Az-Zahra. Sebenarnya apa ya? Ada dalam bahasa Arab apa? Aina Uhti Az-Zahra. Roma artinya membuang. Roja'a Uhti Nanda. Kembali. Ini Pak Robihudin doroba memukul. Summa Kasara juga. oh kasaro. Oke. Lah. Kasala. Mm. Malas ya. Summa saya kataba farogo. Oke. Darosa karuma ya. Ahi Zuhdi Arif ini syaroba apa syariba? Ahi Zuhdi hal Syariba. antai syaroba apa syariba? Syariba. Syariba. Oke. Aywa. Summa. Oke, holas ya. Holas. Nah, ini nanti tinggal diubah ke fi'il mudhari dengan memasukkan huruful mudharaahnya. Misalkan kayak roja'a, yarji'u, ana, arji'u, anta, tarji'u, nahnu, narji'u. Zalika. Oke, ini kita coba latihan merubah fi'il madi, mudhari, dan amar. Hal nazartum? Asyasya? Halas ya. Nah, ini Nazarna. Kaifa Uti Azara? Nazarna saja. Oke, halas. Fi'il madi, fi'il mudhari, summa fi'il amr. Nah, katabah artinya menulis. Yaktubu berarti artinya apa? Sedang menulis. Sedang menulis. Sedang atau aku menulis. Sedang atau akan menulis. Uktub. Tulislah. Uktub, tulislah. Tulislah. Nah, untuk fi'il amar, ini kita harus memperhatikan wazannya. Nah, di sini kita melihat ain fi'ilnya. Oke, ain fi'il. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Kataba ini wazannya fa'ala. Berarti fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Fa fi'il itu di huruf kaf, ain fi'il itu di huruf ta, lam fi'il itu di huruf ba. Oke, untuk mengubah fi'il amr, kita lihat di ain fi'ilnya. Harokatnya apa? Misalkan kata bayak tubuh. Ain fi'ilnya huruf ta kan? Iya. Nah, huruf tanya ini harokatnya apa? Doma. 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 Sehingga di fi'il amr, hamzah yang di awal ini kita juga menggunakan doma. Jadi makanya bacanya Uktub. uktub gitu. Berikutnya sajada yasjudu artinya Sujud. sujud. Kalau sujud lah kita lihat ain fi'ilnya tadi apa harokatnya di sini? Doma. Doma. Makanya hamzahnya jadi Usjud. usjud gitu. Usjud. Syariba yashrobu artinya minum. Nah, ain fi'ilnya apa di sini harokatnya? Fathah. Fathah. Jadi kalau di fi'il amr jadinya isyrab. Oke, berikutnya qoro'a yaqra'u.
Ikro. Ikro. Nah, ini keseringan mendengar sih sebenarnya, tapi kalau gampangnya untuk mengubah fi'il amr itu yang masih pemula kita lihat di ain fi'ilnya. Ya, dan mudhari'. Nah, berikutnya ada rosa yadrusu. Amarnya Udrus. 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 Oke. Coba kita Udrus. latihan ya. Siapa nih yang mau coba Ya. yang kalimat zahaba? Ana. Satu-satu, raise hand dulu. Ibu Ningrum zahaba. Zahaba yajhabu idhab. Toyib ahsanti. Suma Ukti Emilda. Roja'a. Roja'a Ibu. Hal Roja. antimai. Terju'u. Urju. Hoto. Bukan urju. Anza. Roja'a. Ukti Emilda dulu. Ukti Emilda dulu ya. Wahidan fawahidan. Satu-satu. Roja'a. Yarju'u. Yarji'u Ibu. Yarji'u. Yarji'u. Suma. Yarji. Arji. Irji. Ya, Kalau kasroh. arji nanti dia jadi domirnya domir ana. Mudoro'anya pakai alif. Roja'a yarji'u Irji. irji'. Suma man sayujarib sami'a. Sami'a yasmi'u. Wahidan fawahidan. Ana akhtar Ahi Syahril. Tafadhol Ahi. Sami'a Yasma'u. Isma. Oke, tayyib. Summa Pak Munawir, jalasa. Ya, siap. Apa fi'il madhinya? Fi'il mudhari'nya apa? Apa? Idris. Jalasa. Saya ya jadi itu ijlis. Oke, tayyib ahsanta. Ya, nun. Berikutnya kita coba dari yang sudah dituliskan. Hadoro. Man sayujarib hadoro. Ayo. Ahi Farid, tafadhol. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadoro yadkhiru. Yahduru. 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 Hamzanya jadi apa? Ingat, ain fiilnya harokatnya dhammah. Berarti hadoro yahduru. Uhdur. Uhdur. Thayyib. Hadoro yahduru. Uhdur. Oke, berikutnya ada lagi nggak yang mau ngasih? Nih, darosa tadi sudah ya. Dorobaya dribu. Idrib. Oke, Idrib. ahsantum. Idrib. Kemudian fiilnya apa lagi ya? Doroba. Khalas. Doroba yadribu idrib. Roja'ah khalas. Rofa. Akala yakulu kul. Nah, itu nanti ada pembagian fiil mu'tal. Wassalah. Ghosala yagsilu. Perintahnya ingat sinnya ghosala yagsilu. Ain fiilnya berharokat kasro, berarti jadi ilsil. Zahaba yazhabu. Izhab. Oke. Al-akhir. Labisa yalbasu. Labisa itu artinya memakai pakaian. Labisa yalbasu. Ilbas. Oke. Itu nanti kita perlu latihan sering-sering ya, ayuhal ikhwah. Jadi biar kita
tahu bagaimana untuk merubah fiil itu menjadi mudhari maupun menjadi fiil amar. Tadi fiil madi itu adalah kata kerja yang sudah Jadi terjadi. Kemudian kalau misalkan fiil mudhorik itu adalah kata kerja yang sedang sedang atau akan berlangsung atau dilakukan. akan dilakukan. Sedangkan fiil amar itu Perintah. perintah. Kalau perintah itu ada dua. Ingat, kalau yang dari atasan ke bawahan itu perintah. Tapi kalau misalkan dari bawah ke atas itu adalah Permintaan. permintaan. Permohonan. Sangat tidak sopan kalau kita bilang itu juga perintah. Ustazah Afwan, masih bingung dari fiil madi ke mudhari gimana Ustazah rumusnya? Fiil madi dan mudhari. Dari madi tadi dirubah ke mudhari. Oke. Nah, nanti itu bahasannya ada di ini Bu, mana ya? Ini juga kita harus sering-sering buka kamus sih sebenarnya. Di ini yang di fiil sulasi mujarot, Bu. Nah, nanti di sini ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ilu, fa'ila yaf'ilu. Ini harusnya ain fiilnya di sini kasroh. Gitu. Jadi ini namanya wazan. Wazan itu timbangan. Jadi ada panduan ketika fiil madi dan mudhari itu dia hanya ditempatkan di enam ini. Nah, kita lihat di ain fiilnya. Kalau misalkan ini dia fathah, ini dhamma, berarti fathu dhammin, Fathu kasrin. fathu kasrin, fathani atau fathu fathin. Baru Boleh. ainnya di sini kasroh, kasru fathin. Nah, ini dhamma, dhammu, dhammin atau dhammatani. Kemudian di sini nanti ain fiilnya kasroh. Berarti kasrotani atau kasru kasrin. Jadi ini ada wazannya Ibu. Wazan itu adalah timbangannya Bu Emilda. Ya. Jadi ada beberapa fiil nanti dia mengikuti wazan kayak misalkan tadi doroba yadribu dia timbangannya yang mana? Doroba yadribu. Nih, fa'ala yaf'ilu dong, bukan yaf'alu karena kan doroba yadribu. Fathu kasrin. Nah, atau misalkan di sini biar gampangnya tadi ya. Mana ya? Jadi ada biar memudahkan tadi yang ada fathu domin, fathu kasrin. Kita ingat kalimat ini. Aku lagi baca buku usul fikih. Nah, kemarin yang guru usul fikih siapa? Ahi Ulin ya? Oke. Nah, kenapa aku lagi baca buku usul fikih? Ingat, di sini A ini berarti fathah ya? Iya. Iya enggak? Nah, A ini fathah, U ini dhamma. Berarti fa'ala yaf'ulu. Kan ini U. Yaf'ulu. Jadi ada fathu dhammin fa'ala yaf'ulu. Makanya aku. Berikutnya lagi. Ini kita lihat huruf vokalnya. A sama I. Iya kan? Iya enggak? Ini di layarnya beda. Layarnya saya yang nge-share yang mana ya? Ya, layarnya beda Ustazah. Oke. Mana ya gampangnya? Nih. Yang ini udah kelihatan belum? Fa'ala yaf'ulu. Sudah. Holas. Ya.
Kelas. Nah, fa'ala yaf'ulu. Jadi kalau misalkan ini saya nggak bisa nulis soalnya. Ini untuk rantainya itu biar mudahnya aku. Karena di sini ya kan? Aku lagi, fa'ala yaf'ilu. Aku lagi. Fa'ala yaf'alu, aku lagi baca. Fa'ila yaf Ya fa'ilu itu Ustazah. aku lagi baca buku. Bunya di sini. Faula yaf'ulu. Aku lagi baca buku usul fikih. U-nya itu fa'ila yaf'ulu. Fikihnya di sini fa'ila yaf'ilu. Gitu. Nanti untuk pertemuan besok coba saya sandingkan biar lebih gampang. Ini soalnya belum bisa diketik karena PDF. Ya. Seperti itu. Seperti itu Bu Emilda. Jadi kita harus paham dulu wazan-wazannya ini. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? 4 menit lagi? Udah mulai agak susah ya. Iya. Ya, ini Udah Mas sorofnya udah jauh ini sorofnya. iya. Jadi di sini nanti saya sandingkan aku lagi baca kitab usul fikih, bukan buku, kitab. Aku lagi baca kitab usul fikih. Besok insya Allah saya sandingkan biar lebih mudah untuk menghafalkan wazan-wazannya. Seperti itu. Fatahuna fahimtum? Insya Allah. Insya Allah ya. Jadi sering-sering latihan sebenarnya. Kelas? Hal indakum soal? Ustazah, mau tanya, Tafadol. itu fa'ila yaf'alu ya Ustazah, bukan Yang di akhir. yaf'ilu. Yang di akhir itu tadi ada kesalahan di modulnya. Fa'ila yaf'ilu. Yaf'ilu. Ya. Iya, betul. Iya. Yang terakhir ya. Syukran Ustazah. Iya, yang terakhir tadi fa'ila yaf'ilu. Itu ada fa'ilanya ada dua ini Ustazah ya. Ada fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Iya, ada fa'ila yaf'alu, ada fa'ila yaf'ilu. Ada I dan A, ada I dan I. Gitu. Yang di akhir itu ada kesalahan di modul, harusnya fa'ila yaf'ilu. Karena yang tertulis fa'ila yaf'alu. Gimana kita tahu mau yaf'alu atau yaf'ilu Ustazah? Kaifa? Gimana kita tahu apakah ia menggunakan yaf'alu atau yaf'ilu? Kan Nah, sama itu udah nanti wazannya, Bu, wazan di fiilnya. Jadi makanya saya bilang kalau kita lihat kamus, biasanya di kamus Mahmud Yunus itu kan ada fiil madi dan mudhari'nya. Nah, itu kita sandingkan dengan wazannya. Misalkan tadi doroba yadribu. Doroba yadribu itu wazannya apa berarti? Fa'ala Yaf'il. yaf'ilu. Nah, itu dia pakainya berarti fathu kasrin. Nah, kalau misalkan zahaba yazhabu, Yazhabu. berarti fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. yaf'alu. Itu. Jadi fi'il nanti itu ada wazannya. Jadi kita menyinkronkan dengan wazannya itu apa benar dia wazannya ini gitu. Makanya harus tahu bagaimana penasrifannya. Seperti itu. Males ya. Qad intahaina al-waktu al-mutabaqi daqiqah. Waktu yang tersisa tinggal 1 menit lagi. Saja, Mas, Afwan, kalau nanti saya japri mau artikan sesuatu bisa ya Ustazah. Oh ya, tafadholi. Masya Allah. Oke. Syukron. Ya, Afan. Kelas Ustazah. intahaina kafaina. Ya, kelas. Hayya. Nah, tatim dirosatana fi hadhil laila bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat.
untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, syukron ala husni ihtimamikum nahwaya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Wa ustazah. iya. Ila liqa. Ila liqa. Lama